Amin. Haleluya. Saudara dikasih dalam Tuhan, sama-sama taruh tangan kanan kita di dada. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan Yesus saya baik. Amin. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, satu hal yang tetap mau kita katakan, sungguh Engkau Bapa yang baik. Tuhan Yesus berkata, jika Bapa di dunia tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, terlebih Bapamu di sorga. Ketik di kolom komentar, saya punya Bapa yang baik. Ayo, ketik di kolom komentar, saya punya Bapa yang baik. Baik teman-teman di Instagram, teman-teman di TikTok, teman-teman di Facebook dan di Zoom, ketik di kolom komentar, saya punya Bapa yang baik. Apapun yang terjadi dalam hidup saudara dan saya hari-hari ini, satu hal yang kita perlu pegang, dan inilah yang terus tetap kita punya dalam hidup kita. Dia tetap Bapa yang baik. Ada banyak hal yang seringkali tidak kita mengerti. Tuhan, kenapa hal ini terjadi? Tuhan, kenapa hal itu terjadi? Tapi kita tahu Engkau Bapa yang baik. Terkadang kami belum mengerti, tapi tugas kami adalah percaya. Tugas kami adalah berserah. Tugas kami adalah bergantung kepada Tuhan. Maka Dia Allah yang mereka-rekakan segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Katakan amin. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita ambil Alkitab kita pagi hari ini. Kita sama-sama lihat firman Tuhan. Kita sudah ada di Imamat pasal 13. Imamat pasal 13, kemarin kita sudah belajar tentang hukum seorang wanita yang baru melahirkan, baik anak laki-laki maupun perempuan, ya. Satu hal yang kita pelajari bahwa Tuhan rindu untuk mentahirkan setiap kita. Apa yang perlu kita tahirkan? Hati kita. Apa yang perlu kita tahirkan? Pikiran kita. Apa yang perlu kita tahirkan? Perkataan kita. Kemarin saya sudah bagikan hal tersebut. Bagi Bapak Ibu yang tidak mengikuti kemarin, Bapak Ibu bisa lihat di YouTube channel saya, Glenn Latuheru. Saya sudah bagikan setiap renungan-renungan yang doa pagi online atau dalam program Bible and Coffee. Bahkan setiap khotbah-khotbah saya dalam ibadah raya minggu di gereja yang Tuhan percayakan saya layani, ya. Kita lihat sama-sama di dalam Imamat pasal 13. Imamat pasal 13 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Imamat pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Jadi dalam Imamat pasal 13 secara keseluruhan sampai dengan Imamat pasal yang ke-14 secara keseluruhan itu bicara tentang seorang yang memiliki penyakit kusta. Jadi saya membagi beberapa hal saudara dikasih dalam Tuhan, tapi ini yang pertama saya bagikan tentang penyakit kusta, ya. Yang pertama dalam Imamat pasal 13 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Perhatikan firman Tuhan ini. Tuhan berfirman kepada Musa, apabila pada kulit badan seseorang ada bengkak atau bintil-bintil atau panau yang mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada salah seorang dari antara anak-anaknya imam-imam itu. Jadi sebelum berubah lebih parah, dibawa. Untuk apa? Untuk dicek apakah benar ini akan menuju kepada penyakit kusta atau ini hanya penyakit kulit biasa, ya. Ayat selanjutnya, ayat yang ketiga. Imam haruslah memeriksa penyakit pada kulit itu, dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Kalau imam melihat hal itu, haruslah ia menyatakan orang itu najis. Tetapi jikalau yang ada pada kulitnya itu hanya panau putih dan tidak kelihatan lebih dalam dari kulit dan bulunya tidak berubah menjadi putih, maka imam harus mengurung orang itu 7 hari lamanya. Jadi kalau ada keraguan-raguan, ya, ditahan dulu, dikurung dulu, ya, selama 7 hari lamanya. Pada hari yang ke-7 haruslah imam memeriksa lagi. Bila menurut penglihatannya penyakit itu masih tetap dan tidak meluas pada kulit, maka imam harus mengurung dia 7 hari lagi untuk kedua kalinya. 2 kali putaran. Jadi kalau bisa dilihat, wah belum berubah, masih begitu, tahan lagi 7 hari, dikurung saudaraku. Ayat 6.
Kemudian pada hari ketujuh haruslah imam memeriksa dia untuk kedua kalinya. Bila penyakit itu menjadi pudar dan tidak meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia tahir. Itu hanya bintil-bintil atau orang itu harus mencuci pakaiannya dan ia akan kembali menjadi tahir. Ayat 7. Tetapi jika bintil-bintil itu memang meluas pada kulit, sesudah ia minta diperiksa oleh imam untuk menyatakan tahir, haruslah ia minta diperiksa untuk kedua kalinya. Kalau menurut pemeriksaan imam bintil-bintil itu meluas pada kulit, imam harus menyatakan dia najis. Itu penyakit kusta. Bapak Ibu sudah dikasih dalam Tuhan, pada zaman itu penyakit kusta dianggap najis. Ya, sehingga harus diasingkan jauh dari orang-orang yang tidak berpenyakit kusta, dan juga otomatis jauh dari Tuhan karena dianggap najis. Nah, ini yang saya mau bagikan, karena dalam pasal 13 maupun pasal 14 ini masih bicara tentang kusta. Tapi saya mau bagi beberapa hal, saudara. Yang pertama, dari ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8, sebelum orang itu menjadi sakit kusta secara keseluruhan, ada perubahan terlebih dahulu, ya, pada kulitnya. Either itu bintil-bintil atau kulitnya berubah menjadi putih, bahkan bulunya menjadi putih. Itu tahapan-tahapannya. Nah, apa yang saya bagikan hari ini? Apa yang saya mau bagikan hari ini? Bahwa dalam keseharian hidup kita, kalau kita lihat secara kerohanian, hati-hati juga terhadap kusta rohani. Apa sih pendeta kusta rohani? Penyakit yang membuat kita jauh dari Tuhan, juga jauh dari sesama. Ini berbahaya. Karena sejatinya Tuhan mengajarkan hukum antara kasih kita kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Itu harus ada. Itu sebabnya salib. Ada vertikal, ada horizontal. Hubungan sesama, hubungan kepada manusia maupun hubungan kita kepada Tuhan. Tetapi orang yang memiliki penyakit kusta, baik penyakit kusta jasmani maupun kusta rohani, akan terjauh, terhilang. Baik hubungan dengan sesama manusia maupun hubungan dengan Tuhan. Itu sebabnya pagi hari ini saya mau bagikan ini, ya. Berjaga-jaga. Jangan sampai didapati kita memiliki penyakit kusta rohani, saudara yang dikasih dalam Tuhan, yang membuat kita akhirnya jauh dari Tuhan, juga akhirnya jauh dari sesama komunitas anak-anak Tuhan. Bukan karena mereka menjauhkan, tapi karena kita merasa tidak layak. Kita merasa, aduh saya kayaknya nggak bisa masuk deh ke tempat ini, karena saya terlalu berdosa, saya terlalu najis. Saudara dikasih dalam Tuhan, penyakit itu bisa membuat kita jauh dari komunitas. Penyakit itu bisa membuat kita jauh dari hadirat Tuhan. Itu sebabnya kita harus mendeteksi, ya, kita harus mendiagnosa kalau kita memiliki penyakit kusta rohani ini. Nah, saya mau bagikan begini. Setiap kita harus memeriksa, sama-sama bilang sama saya, memeriksa. Karena ketika seseorang terkena penyakit itu, Alkitab katakan maka imam harus memeriksanya. Imam harus cek apakah benar ini kusta atau sekedar penyakit kulit biasa. Nah, ini yang saya mau bagikan, tahapan-tahapan seseorang ketika terdiagnosa kusta rohani, ya. Karena kita mesti lihat ada tanda-tandanya, dan Alkitab sudah mencatat tanda-tandanya, ya saudara, ya. Tapi saya mau melihat dari sisi kerohanian kita. Karena dampaknya berbahaya sekali kalau kita sampai terdiagnosa kusta rohani ini, sehingga hubungan kita dengan Tuhan hancur, hubungan kita dengan sesama nggak beres. Yang pertama, ya, tahapan-tahapan seseorang terdiagnosa kusta rohani. Yang pertama, terlihat tanda-tanda awal, yakni perubahan yang tidak baik. Ya, kita lihat ketika seorang kulitnya sudah mulai berubah, either katanya Alkitab tuh either bintil-bintil keluar, ataupun kulit luar itu terlihat putih, dan bulu di atas kulit yang terlihat itu putih juga ikut-ikutan putih. Itu mulai tanda-tanda awal. Jadi sebenarnya gini, kita bisa
mendiagnosa tanda-tanda awal kusta rohani itu kita bisa melihatnya. Kita bisa melihat ada perubahan. Sama-sama bilang sama saya, ada perubahan. Langkah awal terjadinya kusta jasmani itu ada perubahan pada kulit. Tanda awal terjadinya kusta rohani ada perubahan dalam kehidupan kita. Apa yang berubah? Yang pertama, kita mulai kecewa terhadap keadaan yang terjadi. Ya, kita mulai kecewa terhadap keadaan yang terjadi. Kenapa ya Tuhan, saya kok udah ikut Tuhan, tapi kok usaha saya gini-gini aja. Tapi kenapa ya Tuhan, saya udah rajin beribadah, saya udah berdoa, kok sampai sekarang doa-doa saya belum dijawab. Engkau mulai kecewa. Baik kecewa terhadap keadaan. Kenapa saya udah ikut Tuhan dengan setia, tiba-tiba laki saya selingkuh. Kenapa saya udah ikut Tuhan dengan setia, tiba-tiba saya terdiagnosa cancer. Kenapa saya udah ikut Tuhan dengan setia, anak-anak saya jadi jauh dari Tuhan. Kok seperti ini Tuhan? Akhirnya kita mulai kecewa. Ini adalah tanda-tanda awal. Hati-hati saudara, tanda-tanda awal ini bisa terlihat. Dan waspadai, waspadalah, waspadalah. Tanda-tanda awal. Kita udah mulai kecewa. Ketika kita mulai kecewa, dampak selanjutnya apa? Kita mulai tidak tertarik dengan berdoa. Ngapainlah saya berdoa? Percuma. Usaha saya masih gini-gini aja. Rumah tangga saya juga gak dipulihkan Tuhan. Untuk apa saya berdoa? Untuk apa? Udah berdoa tidak lagi tertarik. Dia mulai lagi tidak tertarik dengan baca Alkitab. Dan akhirnya dia mulai menjauhkan dirinya dari persekutuan demi persekutuan. Dimulai dari apa? Kecewa. Saudara, tanda-tanda awal penyakit kusta rohani ini yang akhirnya membuat anak-anak Tuhan ini terhilang, jauh dari komunitas, nantinya juga jauh dari Tuhan, dimulai dari kecewa. Tuhan Yesus pernah sampaikan suatu kali, berbahagialah mereka yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Jadi ujung daripada penolakan terhadap Tuhan adalah kecewa terlebih dahulu. Saya berdoa sehingga umat yang olehnya Tuhan percayakan saya layani melalui doa pagi online ini, tidak ada yang memiliki hati yang kecewa terhadap keadaan. Saudara ingat, pujian tadi mengatakan sebab Tuhan itu baik. Terkadang Tuhan pakai keadaan-keadaan yang tidak baik untuk membentuk karakter kita. Terkadang Tuhan pakai keadaan-keadaan yang mengecewakan, sebenarnya bisa mengecewakan kita, untuk melatih iman kita. Apakah engkau tetap percaya sekalipun keadaan tidak baik? Habakuk, seorang hamba Tuhan, melihat keadaan yang tidak baik. Terjadi kelaparan, sekalipun pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, kambing domba terhalau dari kurungan, tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan beria-ria dalam Tuhan yang menyelamatkan aku. Habakuk tidak fokus dengan keadaan. Dia fokus kepada Tuhan saja yang memberikan aku kekuatan. Saudaraku, kalau kita hari-hari ini hanya fokus kepada masalah, kita fokus kepada doa-doa yang belum dijawab, kita hanya fokus kepada keadaan yang belum berubah, toko yang belum maju, belum melihat perkembangan penghasilan, usaha yang belum naik, belum dipromosikan oleh Tuhan, doa-doa yang belum dijawab, pintu-pintu yang masih tertutup. Kalau kita hanya fokus kepada itu, saya mau pastikan tidak lama engkau akan menjadi pribadi yang kecewa. Kecewa dengan keadaan. Kenapa jadinya seperti ini Tuhan? Bukankah saya sudah setia? Akhirnya kita mulai hitung-hitungan ketaatan kita sama Tuhan. Hello, siapa kita? Hitung-hitungan sama Tuhan. Ketaatan kita bukan tukar guling, saudaraku. Iya kan? Oh, saya udah taat ya Tuhan, saya udah puasa ya, saya udah ibadah ya, saya udah kasih persembahan, saya kasih perpuluhan. Ayo sekarang Tuhan buat sesuatu. Dia Tuhan, gak bisa kau sombong. Tik di kolom komentar, Tuhan tidak bisa disogok. Amin. Kita buat sesuatu kepada Tuhan karena kita tahu Tuhan udah terlalu baik. Kita lakukan sesuatu karena kita percaya apapun yang terjadi dalam hidup kita semua karena Tuhan baik atas hidup kita. Ya, jadi tanda-tanda awal kusta rohani terjadi perubahan. Kalau kusta jasmani terjadi perubahan kepada dari kulit. Kulitnya mulai berubah, ada bintil-bintil, ada putih-putih kayak panu ya kan. Kulit bulunya udah mulai berubah, ada perubahan terlihat.
Kalau kusta rohani juga terjadi perubahan. Kita mengalami perubahan sikap kita terhadap keadaan, sikap kita terhadap orang-orang yang ada di sekeliling kita yang mengecewakan kita, ada perubahan. Makanya Alkitab sudah mencatat, jika engkau sudah memulainya dengan roh, jangan engkau mengakhirinya dengan daging. Kita mungkin hari-hari sedang setia, kita sedang taat, kita lakukan yang terbaik. Tiba-tiba ada hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi, tetaplah setia, jangan berubah. Ketik di kolom komentar, saya harus tetap setia. Amin, saudara. Jadi kalau diagnosa yang pertama, hati-hati, terjadi perubahan. Kita bisa lihat kok, kita bisa rasakan, duh kenapa ya hari-hari ini kok saya jadi malas baca Alkitab, hari-hari ini saya jadi malas renungan, hari-hari ini saya kok jadi tidak tertarik lagi untuk berdoa, tidak tertarik lagi untuk ada ikut-ikut komunitas sel, komunitas yang membangun. Kenapa ya? Itu diagnosa awal. Yang kedua, tahapan-tahapan seorang terdiagnosa kusta rohani. Yang pertama jelas terlihat tanda-tanda awal, yakni perubahan yang tidak baik, ya. Kecewa terhadap keadaan-keadaan yang terjadi, ujung-ujungnya tidak lagi tertarik dengan doa, tidak lagi tertarik baca Alkitab, tidak lagi tertarik dengan ibadah, tidak lagi tertarik dengan hal-hal rohani. Kenapa? Karena kecewa. Langkah awal. Yang kedua, tahapan seorang terdiagnosa kusta rohani mulai masuk ke hal-hal yang lebih dalam dan lebih merusak. Karena coba lihat kusta jasmani di ayat yang kedua. Ayat kedua dari Imamat pasal 13 ini, saudara. Lihat ya. Imam harus memeriksa, ya. Jadi pertama di ayat yang kedua ini mengatakan apabila pada kulit badan seorang ada bengkak. Ini tanda-tanda awal nih. Bintil-bintil atau panu yang mungkin belum terjadi kusta, mungkin menjadi penyakit kusta pada kulitnya, ia harus dibawa kepada Imam Harun atau kepada seseorang dari antara anak Imam Harun itu. Ayat yang ketiga, perhatikan. Imam harus memeriksa penyakit itu pada kulit. Dan kalau bulu di tempat penyakit itu sudah berubah, awalnya apa? Berubah, ya, ada perubahan terjadi. Yang kedua, setelah itu menjadi apa? Menjadi putih dan penyakit itu kelihatan lebih dalam dari kulit, maka itu penyakit kusta. Jadi yang kedua saya pelajari, pertama terlihat tanda-tanda awal. Gejala-gejala awal. Tidak tertarik lagi karena kecewa ya awalnya, saudara ya. Tidak tertarik lagi kepada hal-hal rohani. Yang kedua, maka penyakit itu akan lebih dalam dan lebih merusak. Akhirnya yang terpengaruh apa? Yang terpengaruh hati kita. Kalau dampak dari sikap kita udah nggak baik, maka lebih dalam lagi dia akan merusak. Dampaknya merusak rumah tangga kita, merusak hubungan antara orang tua dengan anak. Dimulai dari kecewa. Orang kalau udah kecewa, ya, tanda-tanda awal ini, saudara, dan tidak diresponi, tidak diobati dengan baik, maka dampaknya hubungan dengan sesama hancur. Orang kecewa akan cenderung mengecewakan orang lain. Orang tersakiti akan cenderung menyakiti orang lain. Orang terluka akan cenderung melukai orang lain. Itu hukumnya. Jadi hati-hati. Kalau tanda-tanda kecewa ini sudah terjadi, obati. Karena kalau tidak, kita katakan, maka penyakit itu akan masuk lebih dalam. Wah, ini lebih susah lagi nih, saudara, kalau udah masuk lebih dalam. Lebih menggerogoti lagi. Hati kita digerogoti, bukan tadinya cuma kecewa, sekarang jadi kepahitan, jadi luka. Dimulai dari kecewa. Tanda-tanda awal yang tidak diobati, maka dampaknya akan lebih dalam. Ketika lebih dalam, itu akan lebih menghancurkan hubunganmu dengan sesama. Baik dengan keluarga, hubunganmu dengan istri, hubunganmu dengan suami, hubunganmu dengan anak-anak, dengan mertua, dengan menantu. Itu jadi rusak. Karena tidak ada lagi damai. Kehilangan damai sejahtera. Tenggelam dalam ketakutan, tenggelam dalam kekhawatiran, mulai stres. Kenapa? Karena penyakit itu sudah mulai masuk ke dalam. Masuk ke dalam. Awalnya terlihat tanda-tanda awal bagian luar permukaan. Lama-kelamaan kalau tidak diobati, maka penyakit itu akan mulai ke dalam. Dan dia akan merusak semua jaringan-jaringan kulit. Dan itu akan merusak hubungan-hubungan kita dengan sesama, saudara. Relasi kita dengan orang-orang di sekeliling kita jadi hancur.
Karena itu dari dampak-dampak awal ini mesti diobati, mesti diselesaikan, ya. Karena kalau tidak, maka masuk dalam tahapan yang kedua, yakni penyakit itu akan masuk lebih dalam. Sama seperti kusta jasmani, dia akan masuk lebih dalam lagi, dalam daging, ya saudara ya, ke bawah kulit, lebih dalam dia masuk. Sama, penyakit kusta rohani juga dia akan masuk menggerogoti hidup. Dampaknya engkau jadi apa? Jadi orang yang kepahitan, jadi orang yang luka. Nah, orang kalau udah kepahitan, orang kalau udah luka, hubungan dengan relasi dengan sesamanya hancur. Jadi suka ngomongin orang, jadi suka ngejelekin orang, jadi nggak suka ngelihat orang lain berhasil. Itu dampak dari penyakit kusta rohani. Yang tanpa kita sadari, oh biasa kok saya seperti ini. Orang kalau kusta rohani ini tidak merasakan bahwa dirinya sedang sakit. Nanti ketika dibenturin dengan sesama baru dia tahu, oh saya sedang sakit. Ketika dia tahu kebenaran, kita katakan kebenaran itu akan memerdekakan. Dampak yang ketiga, yang lebih parah, akan masuk. Jadi yang pertama mulai tahapan perubahan, kelihatan. Yang kedua, penyakit itu akan masuk lebih dalam lagi. Dan yang ketiga, akhirnya penyakit kusta itu membuat seseorang terkurung. Ya, penyakit kusta jasmani itu membuat seseorang terkurung, saudara. Dia harus terkurung, karena imam harus cek. Kalau selama 7 hari tidak terlihat, dia dikurung, diikat, terbelenggu. Jauh dari komunitas, jauh dari orang-orang. Bahkan kalau kita baca selanjutnya di pasal 13 bawah ke bawah lagi, saudaraku, dia harus berteriak najis, najis, menutupi mukanya. Sehingga orang pada jauh dari dia. Orang kalau udah terkena kusta, tidak ada yang mau mendekat. Demikian pula orang kena kusta rohani. Orang ngelihat kelakuan seseorang, wah ini gak bagus nih, nggak akan mendekat, dijauhi. Saya berdoa sehingga di dalam nama Yesus, anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mengikuti doa pagi secara online tidak lagi terintimidasi untuk tetap terus hidup memuliakan Tuhan. Kenapa? Karena ada kadang kita merasa, aduh saya kayaknya nggak layak. Kita lihat, udah ada diagnosa awalnya, ya. Apakah kita terindikasi terkena penyakit kusta rohani ini? Kalau masih dalam permukaan awal, ayo obati. Pengobatannya gimana, pendeta? Setiap orang yang penyakit kusta itu datang sama Yesus. Kita lihat ada orang penyakit kusta datang sama Yesus. 10, 1 datang sama Tuhan. Disembuhkan Tuhan, 1 datang memuji Tuhan. Yesus sanggup menyembuhkan penyakit-penyakit apapun. Ya, itu sebabnya 3 hal ini, hati-hati saudara terhadap kusta rohani. Mungkin kita tidak berpenyakit kusta jasmani, tapi kusta rohani lebih mengerikan, membuat kita juga terjauh, terhindar, terbelenggu, pada akhirnya terkerangkeng, terikat, tidak bisa ketemu dengan siapa-siapa. Hati-hati dengan cara kerja iblis. Sampai hari ini iblis masih bekerja. Iblis seperti singa yang mengaum-ngaum mencari orang dapat ditelannya. Kalau kita sudah mulai terdiagnosa penyakit kusta rohani, datang sama Tuhan. Tuhan, pulihkan saya. Jangan sampai kita tidak sadar bahwa sudah terlihat gejala-gejala awal, tapi kita tidak buru-buru obati. Maka akan masuk dalam gejala berikutnya, yakni penyakit itu akan mulai masuk ke lebih dalam. Merusak hubunganmu dengan istrimu, merusak hubunganmu dengan suamimu, merusak hubunganmu dengan anak-anakmu. Kenapa? Karena hatimu berantakan, hatimu rusak. Pikiran yang menakutkan, gampang khawatir, gampang stres, gampang cemas. Kusta rohani. Dan pada akhirnya membuat engkau terbelenggu. Kau tidak bisa menjalin hubungan kembali dengan orang-orang sekitarmu. Membuat engkau terikat. Dan membuat engkau merasa tidak layak untuk datang sama Tuhan. Kita berdoa, kita datang kepada Tuhan. Bapa, dalam nama Yesus, pagi hari ini kami bersyukur. Ketika kami merenungkan firman Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan Yesus bukakan bagi kami. Dan hari ini kami belajar tentang penyakit kusta. Mungkin tidak ada di antara kami penyakit kusta jasmani, tapi mungkin ada di antara kami yang memiliki penyakit kusta rohani.
yang membuat akhirnya hubungan kami dengan sesama kami, anak-anak Tuhan, hancur, jauh. Bahkan hubungan kami dengan Tuhan juga akhirnya jauh. Dan hari ini kami belajar tentang diagnosa awal. Adanya perubahan karena kecewa dengan keadaan. Oh, jika itu Tuhan dapati ada di antara anak-anak Tuhan yang mengikuti doa pagi online pada hari ini, hamba berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus Tuhan jamah. Di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga ketika kami menyadari terdiagnosa dalam hidup kami tanda-tanda kusta rohani, bahwa ada perubahan dalam hidup kami. Kami tidak lagi tertarik dengan beribadah. Kami tidak lagi tertarik untuk merenungkan firman. Kami tidak lagi tertarik untuk berfellowship dengan Tuhan, dengan teman-teman pelayanan, teman-teman hamba-hamba Tuhan. Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus Tuhan jamah. Sehingga setiap kami, ketika kami melihat ada perubahan, kami mau cepat-cepat meresponi untuk datang kepada Tuhan. Tuhan pulihkan, Tuhan pulihkan. Di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Tuhan tolong setiap kami. Jika Tuhan dapati ada anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang kecewa dengan keadaan, hamba berdoa dalam nama Yesus, biarlah setiap mereka, hati mereka diubahkan, hati mereka dijamah, tidak lagi fokus kepada masalah pergumulan, bahkan tantangan yang ada di depan hidup mereka. Tapi biarlah mereka di dalam nama Yesus hanya fokus kepada Tuhan. Sebab dari Tuhan datang pertolongan. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa, jika Tuhan dapati ada anak-anak Tuhan dalam tahapan fase yang lebih lagi masuk, lebih lagi merusak akhirnya hubungan mereka dengan suami, hubungan mereka dengan istri, hubungan mereka dengan anak-anak rusak oleh karena kusta rohani ini yang membuat mereka akhirnya terjauh dari dunia orang-orang hidup. Tuhan, hamba berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga hubungan mereka kembali dipulihkan. Ketika kusta rohani mereka disembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Sehingga tidak ada yang sampai terbelenggu, terikat, terpisah dari orang-orang hidup. Oleh karena kemurahan anugerah Tuhan, hari ini kami diberitakan kebenaran, kabar baik. Tuhan jagai hati kami selalu Tuhan. Tolong kami agar keadaan apapun yang terjadi dalam hidup kami tidak membuat kami kecewa, tapi kami mau belajar bersyukur dan berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kami, Engkau tetap Bapa yang baik. Engkau menyediakan apa yang baik buat setiap kami, anak-anak-Mu. Sehingga kami selalu sebagai anak-anak Tuhan belajar untuk bersyukur dalam segala keadaan, dalam setiap situasi dalam kehidupan kami. Karena kami percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anak Tuhan yang mengasihi-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ada seorang istri yang kecewa dengan suaminya pagi hari ini. Bu, saya mau ingatkan satu hal. Engkau sudah dengarkan firman Tuhan. Stop simpan kecewa. Sekalipun kau sudah berdoa buat suamimu, engkau sudah lakukan yang terbaik buat suamimu, namun suamimu belum berubah, itu urusan dia sama Tuhan. Tapi bagianmu lakukan seperti seorang istri yang takut akan Tuhan. Jangan justru membuat engkau lemah dengan menaruh kekecewaan di hatimu. Siapapun engkau, seorang ibu yang sedang kecewa dengan keadaan, terlebih dengan suamimu, letakkan tangan kananmu di dada. Tuhan mau pulihkan hatimu saat ini. Tanda-tanda awal ini sudah terlihat. Lepaskan, biar Tuhan sembuhkan. Jangan sampai lebih lagi masuk dalam hidup. Jika itu adalah dirimu, saya mau berdoa buat itu. Di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa. Seorang ibu ini Tuhan jamah. Sembuhkan, pulihkan dia dari gejala-gejala kusta rohani yang akan membuat dia jauh dari Tuhan. Bersyukur dia masih tertarik beribadah kepada Tuhan. Dan hamba berdoa dalam nama Yesus, biar Tuhan pulihkan. Sehingga kekecewaan itu diangkat dalam nama Yesus dari hatinya.
Amba lepaskan jauh dari hidupnya. Di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami mau membawa setiap pokok-pokok doa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa sebab kami percaya bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan yang memberkati dan mengurapi setiap kami dengan hikmat, dengan pengertian dari Tuhan. Sehingga apapun langkah hidup kami dituntun, kami diarahkan dalam seluruh jalan-jalan dan ketetapan Tuhan. Amba berdoa buat setiap rumah tangga anak-anak Tuhan di dalam nama Yesus. Tuhan pulihkan. Sehingga secara khusus hamba berdoa ya Tuhan, sehingga ada rekonsiliasi terjadi. Hubungan orang tua dengan anak, hubungan suami dengan istri dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Tuhan jamah. Tuhan jamah. Oh syukur. Oh Yesus. Oh Tuhan Yesus. Ada suami-suami, ada bapak-bapak yang seringkali kepahitan, kecewa dengan anaknya. Bahkan ada anak-anak yang muda yang kecewa dengan bapaknya. Pagi hari ini Tuhan mau pulihkan hubungan kalian. Ya, saya terlebih dulu mau sampaikan kepada bapak-bapak. Pak, anakmu tidak seperti orang lain. Jangan terlalu berekspektasi tinggi terhadap anakmu. Terima anakmu apa adanya. Setiap anak di muka bumi ini punya kekurangan. Dan itu tidak menjadikan engkau harus kecewa terhadap anakmu. Demikian pula engkau orang-orang muda. Mungkin kau kecewa karena dia tidak seperti ayah yang kau inginkan. Dia tidak seperti papa yang kau harapkan. Setiap orang tua punya kekurangan masing-masing orang muda. Terima dia sebagai ayahmu, terima dia sebagai bapamu, layak sepertinya dia. Ingat, apa yang menjadi kerinduan setan adalah memecah belah antara ayah dengan anak. Hari ini jika ada di antara kita yang berdoa dalam doa pagi, engkau seorang bapak-bapak yang kecewa terhadap anak-anak, ataupun kau orang-orang muda yang kecewa terhadap orang tuamu, letakkan tangan kananmu di dada. Jangan biarkan tanda-tanda awal ini terus akhirnya masuk dalam kehidupanmu lebih dalam lagi. Maka itu akan menghancurkan hidupmu. Saya mengasihi saudara, saya sampaikan hal ini. Jika itu adalah dirimu, baik engkau seorang ayah maupun engkau seorang anak muda yang kecewa terhadap ayahmu, ayah yang kecewa terhadap anak laki-lakinya atau anak perempuan, letakkan tangan kananmu di dada. Saya mau berdoa. Bapa, pagi hari ini adalah pagi lawatan Tuhan. Pagi hari ini adalah pagi di mana kuasa Allah dinyatakan, sehingga banyak terjadi pemulihan dari setiap tanda-tanda awal kusta rohani ini dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Setiap hati bapak-bapak dijamah Tuhan, sehingga mereka menerima anak-anak mereka yang mungkin hari-hari ini membuat mereka kecewa. Bahkan hati orang-orang muda yang hari-hari sedang kecewa terhadap ayahnya, di dalam nama Yesus Tuhan jamah. Tuhan jamah. Sehingga pagi hari ini menjadi pagi di mana banyak jiwa dipulihkan. Pagi hari ini menjadi pagi di mana banyak jiwa dijamah Tuhan. Dalam nama Yesus. Mengalir kuasa-Mu Tuhan. Mengalir kuasa-Mu, pemulihan terjadi pagi hari ini in Jesus mighty name. Jamah setiap hati. Jamah setiap hati. Dalam nama Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Mari datang sama Tuhan. Tuhan akan pulihkan keberadaan. Tanda-tanda awal, gejala-gejala awal sudah terdiagnosa. Ayo pulihkan. Karena engkau yang rugi sendiri ketika engkau tidak mau pulihkan. Bapak hamba berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, ada jiwa-jiwa yang datang kepada Tuhan. Ada orang-orang yang belum mengenal Yesus, pagi hari ini datang kepada Tuhan. Mereka rindu dipulihkan ya Bapa. Biar Roh Kudus-Mu mengalir dalam hati mereka. Ketika mereka juga mengalami pemulihan karena dikecewakan. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus,
ada banyak-banyak jiwa datang kepada Tuhan, berbalik kepada Tuhan, dan menerima Engkau Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam nama Yesus Tuhan, hamba berdoa, lawatan-Mu nyata di pagi hari ini ya Roh Kudus. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap rumah tangga demi rumah tangga. Tuhan pulihkan. Memberkati setiap suami istri yang ada dimanapun mereka berada, sehingga terjalin terus kasih mesra satu dengan yang lain, saling mengasihi, saling mencintai, saling menghargai dalam nama Yesus. Anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan nyata atas setiap mereka, sehingga dimanapun pasangan suami istri ini berada ya Tuhan, ada pemulihan dalam nama Yesus. Bahkan hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati juga setiap mereka yang hari-hari sedang mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya di dalam nama Yesus ada kuasa kesembuhan. Di dalam nama Yesus ada mujizat kesembuhan. Kami yang sakit mendengarkan firman Tuhan tergenapi. Disampaikan firman, disembuhkan mereka, terjadi dalam hidup kami. Dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap ekonomi anak-anak Tuhan yang hari-hari sedang tergoncang. Usaha pekerjaan mereka, berkat-Mu ada atas mereka. Hamba berdoa secara khusus kalau ada usaha-usaha bisnis mereka yang hari-hari sedang bergoncang ya Tuhan, biarlah setiap anak-anak Tuhan, owner-owner, pemilik-pemilik mereka tetap terus mengandalkan Tuhan dalam nama Yesus. Mereka tetap terus bergantung kepada Tuhan. Apapun yang terjadi di depan mereka, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Hamba berdoa dan hamba lepaskan berkat dalam nama Yesus. Biar damai sejahtera Tuhan mengalir, kasih Tuhan mengalir. Hamba juga berdoa buat mereka yang hari-hari sedang mencari pekerjaan. Tuhan buka jalan dalam hidup mereka dalam nama Yesus, sehingga mereka melihat campur tangan Tuhan terjadi. Hamba juga berdoa buat mereka, orang-orang muda dimanapun mereka berada, yang pagi hari bergabung dalam doa pagi online. Tuhan jaga, Tuhan sertai hidup orang-orang muda ini, sehingga mereka diberkati Tuhan di masa muda mereka. Ketika mereka mengandalkan Tuhan, kami percaya Tuhan pakai masa muda mereka untuk menyatakan kuasa dan kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba melepaskan berkat buat setiap orang-orang muda dalam perlindungan Tuhan, dalam penjagaan Tuhan, dijauhkan daripada setiap pergaulan yang buruk, dijauhkan daripada setiap niat rancangan orang jahat dalam nama Yesus. Mereka dalam perlindungan Tuhan yang sempurna. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, kalau ada di antara mereka yang hari-hari ini berdoa untuk mencari pasangan hidup, di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan pakai mereka, berkati mereka, pertemukan mereka dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan, yang mengasihi Tuhan Yesus, mencintai Tuhan Yesus, juga mengasihi dan menghargai hidup anak-anak Tuhan ini. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba menyerahkan umat-Mu satu persatu dalam tangan Tuhan yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun keadaan kami hari-hari ini, kami tahu ada Tuhan berjalan bersama dengan kami. Sebab ada tertulis, melewati keadaan apapun, kesusahan, pergumulan apapun, tangan Tuhan yang memegang tangan kami, yang memampukan kami untuk tetap berdiri tegak dan melewati setiap badai kehidupan. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa pada akhirnya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati setiap pasangan suami istri yang hari-hari ini berdoa agar adanya keturunan dalam rumah tangga mereka. Hamba lepaskan berkat bagi mereka di dalam nama Yesus. Diberkatilah buah kandungan istri-istri yang ada, terbuka kandungan mereka. Bahkan diberkatilah suami-suami dengan kesehatan reproduksi mereka yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada anugerah Tuhan, ada kemurahan Tuhan dalam rumah tangga mereka, sehingga mereka dipercayakan keturunan-keturunan ilahi. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba juga berdoa ya Tuhan, menyerahkan setiap mereka yang hari-hari ini sedang terlibat utang piutang. Tuhan, Kau yang menolong mereka. Dan biarlah dalam segala sesuatu anak-anak Tuhan ini tetap terus mengandalkan Tuhan, tetap terus berharap dan berserah kepada Tuhan. Dan hamba berdoa di dalam nama Yesus, ada campur tangan Tuhan Yesus nyatakan dalam kehidupan setiap mereka. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini.
Kami percaya berkat-Mu ada atas masing-masing kami. Berkati kota-kota di mana kami anak-anak Tuhan tinggal, agar kota kami aman, kota kami damai, kota kami diberkati Tuhan. Bahkan pertumbuhan ekonomi kota kami baik. Jauhkan dari mara bahaya, niat rancangan orang jahat. Bahkan kami berdoa ada oknum-oknum intoleran atas kota, atas bangsa kami. Selamatkan Tuhan, jamah hidup mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati juga ya Tuhan pemimpin-pemimpin bangsa kami Indonesia, diberkati Tuhan. Pemimpin-pemimpin Indonesia diberkati Tuhan. Bahkan kami berdoa ya Bapak Presiden, Wakil Presiden, seluruh jajaran menteri yang ada, Panglima TNI, Kapolri beserta jajarannya. Bahkan kami berdoa buat seluruh para gubernur, para bupati, para wali kota, camat, lurah, RT, RW. Tuhan berkati mereka, sehingga dengan roh takut dan gentar akan Tuhan mereka menjalankan roda kepemimpinan pemerintahan mereka. Berkati juga ya Tuhan rencana 2024 akan adanya pesta demokrasi, pemilihan umum diberkati Tuhan, berjalan aman, berjalan kondusif dalam nama Yesus. Ada berkat-berkat Tuhan atas bangsa kami. Kami berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan gereja-gereja Tuhan, hamba-hamba Tuhan, bergandengan tangan, bersatu hati untuk tetap terus menegakkan kerajaan Allah di muka bumi ini dalam kebenaran dan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari ini. Kami terima berkat yang datangnya daripada Tuhan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Apapun juga yang kami doakan dan kami minta di dalam nama Tuhan Yesus, kami menerimanya dengan iman. Terpujilah Tuhan. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa pagi online kita Selasa tanggal 15 Agustus ini selesai. Dan saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita sudah dengarkan firman Tuhan. Ayo kita deteksi ya, kita cek adakah tanda-tanda ini mulai terlihat. Kalau ada tanda-tanda yang mulai terlihat, ada perubahan-perubahan, buru-buru selesaikan ya, karena kerinduan Tuhan agar semua anak-anak Tuhan dipulihkan. Saudara yang dikasih dalam Tuhan, doa saya menyertai kita semua. Pastikan setiap kita tetap terus setia ikut Tuhan. Kita kembali ketemu besok dalam doa pagi online jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, baik melalui TikTok, Instagram, Facebook, dan Zoom. Doa saya menyertai kita semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom.